Selamat pagi anak-anak Tuhan. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitangkang. Sebelum kita renungan pagi, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kiranya melalui renungan pagi, kami boleh lebih dekat kepada Tuhan. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan, judul firman Tuhan yang Ibu bawakan pada pagi hari ini adalah jam tanpa jarum jam. Anak Tuhan pernah melihatnya tidak? Nanti kan. Ibu ambil ayat intinya dari Daniel 7 ayat 18. Orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Suatu hari seorang anak pergi ke toko antik. Namanya toko antik, biasanya di sana barang-barang antik. Setelah sampai dia di toko, dia melihat ada sebuah jarum jam. Jarum jam seperti ini. Maksud ibu jam. Jamnya tidak ada apa-apa. Hanya ada jamnya. Biasanya jam seperti ini anak-anak Tuhan ya. Mana nih? Nah, seperti ini. Ada jarum jam, ada jarum menit, ada jarum detik. Tetapi jam yang dilihat anak-anak ini di dinding itu tidak punya apa-apa, tidak ada jarum jamnya. Lalu dia melihat, ini adalah jam yang paling aneh yang pernah saya lihat. Katanya sama pemilik toko itu. Nama pemilik toko itu Tuan Johan. Dia melihat, aneh. Lalu yang punya itu tersenyum. Aku tahu apa maksudmu. Tidak ada jarum jamnya ya? Mungkin hilang. Tapi jarum jam itu membantu saya mengajarkan tentang surga. Kata yang punya. Apa? Jarum jam itu mengajarkan Bapak tentang surga. Iya. Maksud Tuhan bagaimana? Kata si anak tadi. Lalu Tuan Johan mendekat dan berdiri di samping anak tadi. Aku dan keluargaku sedang menanti-nanti kehidupan surga. Sama seperti kamu dan keluargamu juga. Kita semua akan senang, suka bermain dengan hewan-hewan yang amat bersahabat, memakan buah-buah lezat dari pohon kehidupan, terbang seperti pesawat ke tata surya yang jauh di sana dan berjalan bersama dengan Yesus. Jam tua itu mengingatkan aku bahwa kita akan bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang ajaib, menakjubkan dan mengembirakan selama-lamanya. Kenapa? Kata anak tadi. Karena di surga itu tidak ada waktu, tidak ada jam, tidak ada jadwal, hanya kedamaian dan sukacita yang tidak terburu-buru, kata Tuan Johan. Kedengarannya bagus, kata anak itu. Dia menangkap sedikit keceriaan Tuan Johan. Tidak ada janji yang harus ditepati. Anak ini merenung. Kecuali kamu berjanji pada seekor beruang bahwa kamu akan bertemunya di tepi sungai setelah makan malam. Dan kamu tidak akan pernah terlambat untuk apapun juga, karena tidak ada waktu. Lalu Tuan Johan menarik napas panjang dengan senyum. Selamanya menenangkan, bukan? Itu hebat. Lalu anak ini melirik jam itu. Dia berkata dalam hati, aku harus punya jam yang seperti itu. Masih dia berkata dalam hati. Lalu Tuan Johan mengambil jam itu tadi, mengambil jam yang tidak ada apanya, jarum jamnya, dan memberikan kepada anak itu. Ini nak, ini untukmu. Ambillah sebagai hadiah. Tetapi setiap kamu melihat jam ini, pikirkanlah surga kapanpun kamu mau. Jam tua itu sekarang ada pada anak itu. Dan dia menempelkannya di dinding kamarnya. Dan setiap kali anak itu melihat jam itu, dia mengingat tentang kerajaan Allah. Anak-anak Tuhan,
Adakah hal-hal yang membuat anak-anak Tuhan mengingat tentang surga? Pernahkah anak-anak Tuhan memikirkan surga? Atau pernahkah mendengarkan cerita tentang surga? Anak-anak Tuhan kalau mau tahu apa yang ada di surga, Tuhan berjanji Dia akan kembali menjemput kita, umat yang percaya, untuk dibawa ke surga bersamanya. Jangan melewatkan renungan-renungan pagi selanjutnya. Ibu akan bercerita khusus tentang surga. Anak-anak Tuhan, sampai disinilah renungan pagi kita. Mudah-mudahan anak-anak Tuhan lebih sering mengingat tentang surga. Kenapa? Hanya orang yang baik yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang baik artinya berarti selama kita masih menunggu Yesus menjemput kita, kita akan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jika kita melakukan hal yang baik, orang-orang akan senang jika bersama-sama dengan kita. Sampai di renungan pagi kita, jika anak Tuhan merasa terberkati, mohon like, share di sosial media kamu, sehingga banyak orang yang mendengarkan tentang firman Tuhan, khususnya tentang surga. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, sehingga anak Tuhan tidak ketinggalan untuk renungan-renungan selanjutnya. Terima kasih untuk pagi ini. Sampai jumpa kembali.